Bagaimana caranya kita untuk mengolah limbah padat domestik? Teman-teman bisa melakukan pemisahan sampah ya dari apa yang telah kita gunakan sebagai sampah rumah tangga atau industri. Nah, sampah industri contohnya kayak seperti TV, handphone, lalu ada juga galon. Nah, itu bisa dipisahkan. Bagian elektronik bisa ditaruh di tempat warna merah. Bagian botol, plastik dan segala macam itu di warna oranye. Dan bagian yang organik seperti buah-buahan dan juga sampah sisa makanan itu bisa dibuang di warna hijau, sehingga yang warna hijau nanti dikompos. Nanti yang warna oranye ini akan didaur ulang kembali, dan begitu pula untuk yang di warna merah. Nah, tapi mereka akan masuk ke tempat penampungan sementara atau TPS. Dan nanti harus diproses di TPA atau tempat pemrosesan akhir, dan ujung-ujungnya teman-teman akan melihat tumpukan sampah ya. Kalau untuk sampah organik, tumpukan sampah ini nanti biasanya digunakan sebagai media tanam. Media tanam untuk menanam sayur, tanaman hias, pohon atau segala macamnya yang berupa bibit ya. Nah, kemudian ada lagi yang didaur ulang. Didaur ulang itu seperti tadi, elektronik maupun plastik. Plastik dan barang elektronik tersebut nanti akan kembali lagi menjadi plastik dan barang elektronik. Kalau misalnya dia sudah dalam tumpukan landfill seperti ini ya, itu berarti nanti kegunaannya ada lagi yang lain ya. Seperti yang saya sudah tadi katakan ya, sebagai potting mix. Potting mix itu adalah media tanam. Nah, di sini yang saya tadi katakan diolah kembali atau didaur ulang itu biasanya dikenal dengan kata-kata reuse, reduce, dan recycle ya. Reduce itu berarti mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, recycle itu artinya didaur ulang. Nah, kemudian ada juga dengan cara mengurangi sampah. Nah, mengurangi sampah berarti mengurangi kegiatan yang menghasilkan sampah. Agak susah ya. Nggak susah, contohnya saja teman-teman misalnya memberikan makan kepada mekanik, atau misalnya seperti orang yang sedang membuat ya apa sih yang untuk membangun suatu bangunan itu deh, tenaga yang membuat bangunan itu biasanya kan butuh konsumsi ya. Nah, konsumsi itu tentunya ada yang habis dan tidak habis. Nah, untuk mengurangi sampah maka konsumsinya harus dilakukan dengan tepat atau tidak ada sisa. Kalau misalnya tulang atau bagian yang tidak dapat dimakan ya tidak apa-apa, tapi kalau bagian yang dapat dimakan semua seharusnya atau idealnya dihabiskan sehingga nanti sampahnya kurang. Lalu nanti ada juga dengan cara menanggulangi TPA dengan cara yang baik. Ada di Samarinda suatu TPA yang mengolah sampah organik menjadi potting mix atau tanah untuk media tanam. Media tanaman seperti biji menjadi bibit dan segala macam. Bahkan ada juga yang mengolahnya sebagai air lindi. Air lindi itu bisa menjadi air yang baik ya. Lalu di sini juga pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah itu berarti bagaimana suatu cara dapat menghilangkan atau membersihkan zat yang bersifat bahaya pada air yang telah tercemar tersebut ya, entah itu dari kegiatan industri, rumah tangga, maupun kegiatan lain ya. Nah, misalnya saja pertanian ya. Lalu kita lihat cara-caranya. Dengan cara pengolahan secara biologis ya, atau dengan menggunakan lumpur, atau dengan cara pengukuran mutu air. Ya, tadi awalnya itu selalu diolah dulu secara fisikawi atau kimiawi, mau pilih yang mana, atau dengan cara biologis. Nanti ujung-ujungnya diukur mutunya, baku mutunya sudah sesuai belum dengan peraturan pemerintah. Lalu di sini ada tahapannya. Pertama direncanakan dulu, jenisnya bagaimana, kemudian banyaknya, lalu kandungannya apa saja, dan sumbernya dari mana. Setelah itu nanti diolah ya, diolah secara bertahap.
Nah, tahap awalnya itu biasanya disaring lebih dulu, kemudian nanti diendapkan. Nah, nanti di situ kalau dalam saringan tujuannya apa? Pemisahan bagian yang cair maupun yang padat. Nanti ujung-ujungnya diendapkan itu. Setelah itu nanti ada pengolahan yang bersifat primer. Nah, di sini nanti di situ akan ada bahan padat yang dibuang ya. Meskipun dia organik ataupun anorganik ya. Yang jelas nanti terbuang dengan cara pengendapan itu atau sedimentasi ya. Atau dilihat bagian yang terapung. Nah, berarti itu pemisahan berbasis dengan perbedaan massa jenis. Kalau diambil yang terapung, yang tertinggal mungkin akan digunakan untuk pengolahan secara lanjut. Nah, di sini ada yang dinamakan tahap pengolahan sekunder atau lanjutan dari primer tadi. Bahan organik dan yang tersuspensi itu dibuang, meskipun itu masih tertinggal. Nah, setelah itu nanti dilibatkan adanya proses aerobik dan anaerobik. Ya, coba cari tahu apa yang dinamakan atau apa yang dimaksud dengan proses aerobik dan anaerobik. Itu nanti berkaitan dengan penggunaan oksigen. Di sini lalu ada tahap pengolahan secara tersier, yang mana 99% zat kotoran di dalam air limbah itu dibuang. Sehingga nanti air dari limbah tersebut didapatkan yang paling baik kualitasnya. Ini step-stepnya tadi yang pernah saya bahas di awal ya. Nanti ujung-ujungnya diuji hasil olahan air limbah tersebut ya, yang sudah 99% terbuang kotorannya, apakah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika sesuai, maka nanti akan digunakan kembali. Nah, lalu di sini ada pengolahan limbah B3 dan juga medis. B3 berarti yang berbahaya ya. Nah, medis juga termasuk yang berbahaya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dengan cara mengurangi atau menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, dimanfaatkan, diolah, dan ditimbun. Nah, ini banyak nih contoh ya yang nyata. Yang saya tahu nih sampah medis di Samarinda itu biasanya dikirim ke Makassar ya atau ke daerah Jawa lah ya untuk nanti diolah atau ditimbun. Itu. Nah, di sini ada mekanisme pengolahan limbah B3. Langkah yang pertama biasanya ada pengurangan dan juga pemilihan berdasarkan dengan jenis dan juga bisa jadi warna dan segala macam ya. Karena warna di sini sangat berpengaruh. Lalu yang kedua, disimpan dulu. Ya, contohnya yang disimpan itu biasanya ada limbah medis ya, yang dapat berfungsi sebagai media infeksi ya. Terinfeksilah suatu manusia ketika nanti terpapar limbah medis tersebut atau dapat bersifat beracun. Nah, kemudian langkah ketiganya adalah diangkut. Nah, penyimpanan tadi sebelumnya itu ya, bisa 2 kali 24 jam atau hingga 360 hari. Ya. Atau mungkin bisa juga sampai 90 hari. Nah, mengerikan ya. Lalu nanti diangkut. Setelah nanti diangkut akan diolah kembali. Setelah diolah nanti dikubur. Nah, karena kalau sudah dikubur berarti aman gitu. Lama-lama nanti dia akan terdekomposisi atau terurai. Atau bisa juga nanti ditimbun gitu. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus ada izin, kemudian harus ada identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3 juga medis. Lalu nanti ada bangunan khusus yang menyimpan limbah tersebut secara sementara, ya, tapi harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, ada izin untuk menyimpan limbah tersebut secara sementara, ya, yang kemudian nanti akan diangkut, dikumpulkan, dimanfaatkan, dan diolah kembali. Ya. Nah, lalu nanti limbahnya tidak boleh dibuang langsung ke media lingkungan tanpa adanya proses pengolahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini tentunya pemilahan itu sangat penting karena nanti tingkat bahayanya itu akan menentukan bagaimana cara mengolah dan juga menindaklanjutinya. Di sini manajemennya
sangat bergantung sekali ya, sangat bergantung sekali dengan komitmen dari masing-masing badan usaha dan juga hukum ya, hukum yang berlaku. Apakah dapat ditegakkan atau tidak, dapat dilaksanakan atau tidak, kejelasannya itu membutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Oke, kita sekarang berlanjut ke toksikologi. Toksikologi itu artinya racun ya, ilmu tentang racun lah ya. Kita anggap seperti itu. Toksik, teman-teman udah paham belum? Kalau toksik itu artinya zat atau senyawa yang memberikan efek beracun. Simple ya. Racun itu berarti hal yang dapat membunuh atau hal yang dapat menimbulkan suatu penyakit di badan kita atau ada unsur lain yang mengganggu kesehatan kita. Toksikologi adalah studi ya. Studi itu berarti mempelajari atau pelajaran ya. Atau hal yang mempelajari efek dari bahan polutan. Ingat, polutan itu adalah yang memberikan dampak polusi. Kemudian efek dari bahan polutan itu dapat mengganggu kehidupan dan berpengaruh terhadap ekosistem. Nah, ini nantinya digunakan untuk evaluasi kaitan antara manusia dan polutan yang ada di lingkungan. Itu yang namanya toksikologi, ilmu yang mempelajari lingkup tersebut. Terus ada juga yang dinamakan toksikologi lingkungan. Berarti nanti ada zat toksik yang berbahaya dapat membuat bahaya lingkungan ya, itu lebih ditekankan ke lingkungannya. Toksikologi berarti studi tentang racun ya, ke lingkungan ya, gitu. Lalu lihat lagi di sini ada kedudukan ilmu toksikologi. Kedudukannya ada di mana dia? Kalau di sini ada di tengah-tengah yang melingkup, yaitu adalah ada farmakologi, imunologi. Ya, kalau misalnya kita terkena toksik secara berulang kali, bisa saja kita kuat ya. Imunitas kita terbentuk. Ya, contohnya banyak sekali orang yang memakan ikan dari sungai yang tercemar, tapi tetap sehat. Nah, sedangkan orang yang memakan dari sungai tercemar baru sekali, yang biasanya makan dari tempat lain yang mana tidak tercemar malah sehat. Malah sakit. Nah, itu kan ada yang seperti itu ya. Karena mereka tidak memiliki imunitas yang tinggi seperti yang lainnya. Makanya di sini ada ilmu yang mempelajari tentang toksikologi, yaitu imunologi, farmakologi, begitu pula dengan biologi, kimia, matematika, patologi, fisiologi, kesehatan masyarakat ya. Dan nanti ujung-ujungnya akan mempelajari tentang dampaknya pada lingkungan, ekonomi, dan juga forensik. Nah, itu ya. Kita lihat di sini ada senyawa toksik apa saja. Senyawa toksik ada cyanobotika dan juga bersifat berefek ya. Efek toksiknya itu apa saja? Efek toksik ada yang akut dan juga ada yang kronis. Kalau akut berarti nanti biasanya dia responnya sangat cepat karena terpaparnya toksik atau toksin yang dosisnya tinggi. Nah, gitu. Dan di sini ujung-ujungnya akan menyebabkan adanya kematian. Kalau kronis berarti responnya cepat dan serius, tapi dosisnya rendah. Periodenya lama. Nah, berarti nanti harus lama dulu terakumulasi baru nanti bisa mengakibatkan penyakit yang tidak diduga-duga ya. Itu contohnya aja kanker. Ya, kanker itu ada yang memicu lebih dulu ya. Kalau kita kembali lagi, jadi dari efek toksik ini didukung oleh xenobotika ya. Xenobotika ini zat asing bagi sistem tubuh. Jadi tubuh kita itu tidak mengenali zat tersebut yang masuk sehingga nanti antibodinya akan mencoba untuk membuat benteng pertahanan. Nah, kalau tidak mampu ya kita akan sakit karena ada xenobotika ini. Contohnya apa? Obat, pestisida, polusi, bahan kimia dan bahan tambahan pangan. Nah, kalau ada ini biasanya nanti akan ada mengakibatkan efek toksik ya, gitu. Kita lihat efek toksik di sini dilihat dari kondisi paparan zat kimia, bagaimana jalurnya, lamanya, saat atau waktu paparannya kapan ya, dosis, jenis paparan. Nah, contoh kalau misalnya kita memakan gorengan itu kita makan menggunakan tangan yang ternyata kita habis lap kepala kita yang berkeringat. Sebelumnya kita sudah cuci tangan nih, tapi kita gunakan untuk mengelap kepala kita yang berkeringat.
secara intens karena kepedesan jadinya keringat selalu mencucur di jidat kita dan kita lap itu semua. 6 jam kemudian tiba-tiba ada yang sakit perut, lalu nanti diare. Nah, kita lihat ada berapa banyak itu makanannya dan kapan terakhir memakan gorengan tersebut. Nah, jenis paparannya itu termasuk jenis yang kronis, bisa jadi kronis, bisa jadi akut. Kalau akut berarti dosisnya banyak ya. Dosisnya banyak apa? Dari dilihat dari keringat. Ada kan orang yang mempunyai keringat banyak ya, banyak sekali keringatnya, produksi keringat, dan itu merupakan bakteri. Itu di dalam situ ada Staphylococcus aureus dan segala macamnya. Nah, itu nanti kita campur dengan adanya di gorengan tersebut. Ternyata ada juga yang berefek kronis. Nah, kenapa kronis? Karena yang satunya tidak mengelap keringat secara intens gitu. Kondisinya ya itu akan bergantung dengan kondisi kita sendiri. Ada kondisi yang imunitasnya tinggi, maka dia tidak akan terkena diare, tapi kalau yang imunitasnya sedang tidak oke, itu biasanya lebih cepat diserang ya. Gitu. Nah, terus lihat di sini lagi ya dosis paparan. Paparan itu apa? Paparan biasanya adalah ketika kita terkontak dengan bahan yang beracun, itu namanya terpapar bahan kimia atau bahan yang beracun tersebut. Nah, itu biasanya begitu ya. Kalau terkena, itu namanya paparan. Berarti pengalaman ya. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, kita bisa wawancarai orang yang terkena dampak tersebut, dampak dari paparannya. Misalnya nih ada dampak tercemarnya lingkungan Sungai Karangmumus, yang diwawancara ya warga sekitar, jangan warga di tempat lain gitu. Lalu nanti kalau kuantitatif, apa yang diukur berarti dengan cara perhitungan atau observatif. Nah, berarti diambil sampel airnya lalu dilihat baku mutunya, itu namanya kuantitatif contohnya. Harus ada tujuannya ya. Dosisnya apa saja? Dosisnya itu tergantung dari kadar ya. Dosis itu adalah kadar ya. Kadar dilihat dari sifat kimiawi, fisik, dan biologisnya. Kalau kadarnya tinggi, berarti dosisnya juga tinggi. Gitu ya. Kadar itu berarti persentase ya. 100%, oh berarti dosisnya tinggi banget. Nah, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keracunan. Keracunan itu berarti teman-teman bukan teman-teman ya, kita lihat. Kita ambil orang lain deh. Ada kejadian luar biasa di suatu pabrik memakan atau di suatu tempat proyek ya, proyek pembangunan misalnya. Ternyata kulinya itu memakan makanan yang tidak sehat atau tidak higienis dari catering yang dikontrak oleh tim arsitek atau tim pembangunan tersebut. Ternyata mereka keracunan karena dosisnya tinggi ya. Nah, itu ada juga yang tidak keracunan dikarenakan dosis yang rendah atau mungkin keracunannya nanti menyusul. Nah, hubungannya itu apa? Dari dosis respon, dosis kerja, dan waktu kerja. Itu sudah jelas. Contohnya tadi kalau dosis respon, bagaimana respon manusia terhadap pemberian dosis. Ya, ada yang imunitas ini berkaitan dengan imunitasnya, yang tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana dengan dosis kerja? Kalau dosis kerja berarti efek dari xenobiotika tadi. Ya. Bagaimana konsentrasinya? Apakah tinggi dan tinggi atau tidak? Kalau misalnya tinggi berarti kerjanya semakin cepat. Kalau rendah berarti kerjanya tidak terlalu cepat. Nah, di sini ada juga waktu kerja, seberapa lama. Ada yang 6, ada yang 2 jam bahkan ya. Orang keracunan itu bergantung lagi dengan banyaknya ya. Dan juga cepatnya suatu unsur dapat menyebar secara tidak baik di dalam tubuh kita. Itu ada waktunya. Prosesnya dilihat dari penyerapan atau absorpsi, kemudian distribusi, penyebaran ya, dan metabolisme. Metabolisme ini adalah bagaimana darah kita mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dan segala macam. Bagaimana cara badan kita merespon itu. Nah, ujung-ujungnya nanti ada ekskresi atau pengeluaran ya. Misalnya dari diare atau muntah atau segala macam, kita tidak pernah tahu, atau bahkan keringat ya, ringannya keringat, lalu beratnya itu diare, dan yang paling berat itu adalah ginjal. Nah, itu hati-hati, atau bahkan di otak kita ya. Dan di sini pengalamannya akan bergantung pada jalurnya ya. Bagaimana jalurnya, lewat mana saja.